Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita berkumpul bertatap muka via Zoom ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara di acara kita pagi hari ini. Ya, pada Ustazah Badriah selaku PJ Tahfiz di Putri, juga kepada pimpinan ya, diantaranya adalah Ustaz Agus sebagai WKS kepesantrenan, dan kepada semua guru, Ustadz Ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para orang tua wali santri Putri ya, wali santri Putri yang alhamdulillah hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya dalam agenda kita hari ini. Dan selamat alfu mabruk ya, tabrikat kita sampaikan dari pihak sekolah kepada dua ananda yang sudah menyelesaikan ziyadah ya, untuk menyelesaikan 30 juz. Ini sangat membuat kami semua bangga pada antuna semua, dan insya Allah ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Di prakata atau sambutan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan, walaupun agak sedikit telat, kami ucapkan dari sekolah, taqabbalallahu minna wa minkum, masih dalam suasana Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini di pertengahan Syawal ya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan dan meningkatkan amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan kemarin. Dan sedikit ya, sebagai prakata dari saya, sedikit dari ayat yang saya bacakan tadi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan bagi kita semua orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, penjelasan takwa mungkin saya tidak akan menjelaskan di sini, tapi saya ingin menyampaikan di akhir ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslimun. Nah, bagi kita atau taujih, pengingat, tazkirah bagi kita berkaitan dengan ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya bisa kita lihat ya beberapa referensi tafsir. Di antaranya yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kita meninggal nanti sesuai dengan apa yang kita usahakan atau kebiasaan kita yang kita lakukan di dunia ini. Misalkan ada kebiasaan orang-orang selama di dunia ini adalah mohon maaf mungkin keburukan ya. Misalkan bermain judi, bermaksiat, dan
perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Nah, penjelasan di ayat ini, maka Allah juga akan menakdirkan orang-orang seperti itu meninggal dalam keadaan sebagaimana dia hidup semasa di dunianya. Yamutu nakama ya'ishun, ya. Mereka akan dimatikan sebagaimana mereka kebiasaan perbuatan mereka di dunia. Nah, sebaliknya ketika terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan, terbiasa dengan tahajud, terbiasa dengan amalan-amalan sunnah, terbiasa dengan membaca Al-Quran, bahkan alhamdulillah sudah menghatamkan Al-Quran, ziyadah hafalan Al-Quran, murojaah, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya berinteraksi dengan Al-Quran, maka yakinlah insya Allah Allah juga akan mematikan orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allah juga akan mematikan dalam aktivitas sebagaimana kebiasaannya tersebut. Jadi akan mematikan kita dalam keadaan sedang memurojaah Al-Quran, mematikan kita sedang dalam keadaan menghafal Al-Quran, mematikan kita, kondisi kita sedang dalam membaca Al-Quran. Ini sesuai janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan begitupun ketika hari berbangkit nanti, jadi tamutuna kama ya'ishun wa yab'atsuna kama yamutun. Dan Allah juga akan membangkitkan kita nanti, sebagaimana kita pahami bahwa semua manusia akan meninggal pada hari kiamat nanti, dihancurkan semua alam raya ini, gunung-gunung meletus, hancur semuanya, dan kemudian kita meyakini akan adanya hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Dan di tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, di situ dijelaskan wa yab'atsuna kama yamutun. Jadi kalian itu akan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian meninggal. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang meninggal, Allah takdirkan dalam keadaan sujud, sedang sholat, sedang sujud. Allah takdirkan ada orang-orang yang meninggalnya ketika dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, sedang memurojaah Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, maka yakinlah sesuai ayat ini yang dijelaskan dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, orang tersebut juga akan dibangkitkan kembali sesuai dengan kondisi yang dia. Artinya, bahasa mudahnya bagi kita, ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud, ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan bangkitkan kembali orang tersebut di hari kebangkitan nanti dalam keadaan sujud dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Nauzubillah, misalkan kalau ada orang yang dia meninggal dalam keadaan sedang melakukan maksiat, maka orang tersebut juga akan dibangkitkan dalam posisi dia sedang melakukan maksiat tersebut. Artinya ini adalah pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang balasan, yang setimpal, baik itu kepada orang-orang yang berbuat maksiat ataupun orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya, sehingga bahwa perjuangan untuk kita tetap istiqomah di akhir hayat kita itu tidak mudah, ya. Maka bahasa Al-Quran itu wala tamutunna, ya. Di situ ada penekanan, ya, ada taukid. Maka janganlah sekali-kali kalian wala tamutunna, kemudian ada illa, ada pengecualian juga di situ, ada penguatan wa antum muslimun.
Artinya untuk tetap istiqomah dalam keadaan taat kepada Allah, tetap istiqomah dalam memegang teguh Al-Quran ini, tetap istiqomah dalam menjaga Al-Quran ini, baik itu menjaga hafalannya, menjaga akhlak Al-Quran ini, menjaga pemahaman-pemahaman yang benar tentang Al-Quran ini, menjaga amalan-amalan, aplikasi-aplikasi dari Al-Quran ini tidak mudah, perlu perjuangan, perlu keistiqomahan, dan perlu saling mengingatkan sesama kita. Sehingga nanti Allah takdirkan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya meninggal apakah dalam keadaan husnul khotimah atau tidak ada yang bisa menjamin, siapapun itu. Maka doa kita sehari-hari, Allahumma rzuqnal husnul khotimah. Ya Allah, rizkikan kepada kami akhir yang baik. Maka kita selalu saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memotivasi. Ya, Ustadz Ustazah juga sering ya mengingatkan kalian semua ya, ketika sudah mulai lupa dengan akhlak Al-Quran diingatkan. Ketika bahasa-bahasanya yang keluar baik itu di grup WA atau di grup Instagram, di media sosial, bahasa-bahasanya yang sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran, maka saling mengingatkan ya sesama kita, saling mengingatkan, karena fazakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Ya, saling mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi kita. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin ya istiqomahan kita nanti sampai akhir hayat kita. Nah, mudah-mudahan dengan poin ini kita bisa saling menjaga, terutama masih di momen Lebaran, bulan Syawal, bulan peningkatan. Ini sebenarnya ujian kita yang sesungguhnya. Setelah kemarin kita mendapatkan gemblengan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, pembuktiannya di bulan Syawal ini, apakah kita masih bisa mempertahankannya atau bahkan kita bisa meningkatkannya. Nah, ini Bapak Ibu, Ananda semuanya yang bisa Ustadz sampaikan. Walafu minkum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.